Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran membrum inferius yang ketiga. Regiotalocruralis atau tarsus dan juga pedis. Regiotalocruralis ini terdiri dari malleolus medialis, malleolus lateralis, dan juga articulatio talocruralis. Sedangkan pedis, regiopedis ini terdiri dari os tarsus, kemudian os metatarsus, dan juga falang. Di mana untuk digiti 1 yang disebut hallux, dia hanya memiliki 2 falang. Sedangkan digiti lain itu memiliki 3 falang masing-masing. Berat badan kita itu akan didistribusikan dari femur itu hanya ke tibia, sedangkan fibula tidak menopang berat badan, tapi dia menyediakan tempat bagi perlekatan otot-otot. Dan di inferior dia akan ikut membentuk articulatio talocruralis. Kalau kita lihat dari tibia, dia akan didistribusikan berat badannya itu hanya ke talus. Dan talus yang akan mendistribusikan berat badan ke bagian tumit atau calx dan juga forefoot ketika berdiri ya, forefoot itu yang ini. Nanti kita lihat di belakang. Untuk ototnya kita sudah membahas sebelumnya. Sekarang kita akan membahas perdarahannya. Jadi untuk kompartemen cruris yang anterior, dia akan diperdarahi oleh arteri dari cabang-cabang arteri tibialis anterior. Arteri tibialis anterior ini merupakan cabang dari arteri poplitea. Arteri poplitea dia akan muncul pada tepi inferior dari musculus popliteus, langsung berubah nama mempercabangkan arteri tibialis anterior. Dia akan menembus dari membrana introseus, kemudian keluar dan berjalan ke bagian distal, dan akan keluar melewati articulatio talocruralis dan juga melewati dari retinaculum extensorum yang inferior, baru dia berganti nama menjadi arteri dorsalis pedis. Untuk nervusnya, kompartemen cruris yang anterius ini akan dipersyarafi oleh nervus fibularis profundus. Dia merupakan cabang dari nervus fibularis yang komunis. Nervus ini akan muncul di antara musculus fibularis longus dan juga kolum fibula. Dia jalan bersamaan dengan arteri tibialis anterior, dan ke bagian distal dia akan keluar melewati articulatio talocruralis juga, melewati retinaculum extensorum yang inferior juga, dan kemudian akan menyuplai bagian kulit. Ya. Dan juga musculus extensor digitorum brevis dan juga extensor hallucis brevis di pedis. Bila ada lesi pada nervus ini, ya, nervus fibularis profundus, maka seseorang akan tidak mampu untuk melakukan dorsofleksi dari articulatio talocruralis, atau yang disebut juga sebagai foot drop. Ya, jadi kakinya jatuh, tidak bisa diangkat ke atas. Untuk kompartemen cruris yang lateral, ini hanya terdiri dari 2 otot, memang ya otot fibularis communis dan juga fibularis longus dan juga brevis. Dia tidak memiliki fasa yang spesifik, tapi dia diperdarahi oleh rami perforantes, baik dari arteri tibialis anterior, ya cabang dari tibialis anterior, dan juga cabang dari fibularis, ya dari arteri fibularis, di mana mereka masing-masing akan menembus septum intermuscularis yang anterior dan posterior untuk membentuk rami perforantes. Kompartemen cruris yang lateral dipersyarafi oleh nervus fibularis yang superficialis. Ya, nervus fibularis superficialis juga merupakan cabang dari fibularis yang komunis. Dia akan ke bagian distal dan akan berlanjut sebagai nervus cutaneus ini ya, nervus cutaneus dorsalis medialis dan juga intermedius. Jadi udah mulai yang ungu ini dia sudah mulai ke superficial untuk mempersyarafi bagian kulit. Dan dia hampir mempersyarafi seluruh dorsum pedis. Untuk cruris yang posterior ini merupakan kompartemen yang paling besar, di mana dia diperdarahi oleh banyak arterinya. Yang pertama adalah arteri tibialis posterior, di mana ini juga merupakan cabang dari arteri poplitea. Dan dia akan memperdarahi bagian cruris dan juga pedis.
Dia akan berjalan bersama dengan nervus tibialis posterior dan juga nervus tibialis dan vena tibialis posterior, berjalan ke arah medial di posterior dari malleolus medialis, kemudian akan masuk ke retinaculum musculorum flexorum dan terbagi menjadi arteri plantaris medialis dan lateralis di bagian plantar. Perdarahan yang kedua adalah dari arteri fibularis. Ya, arteri fibularis merupakan cabang terbesar dari arteri tibialis. Dia akan turun miring ke arah fibula, jadi ke bagian lateral, dan akan memberikan percabangan untuk musculus popliteus di bagian atas, dan juga ortototus kompartemen posterior dan juga lateral. Dan juga dia akan mempercabangkan ke bagian profunda, yaitu dalam bentuk arteri nutritia fibula untuk masuk ke foramen nutritium. Di bagian distal, di bagian lateralnya dia akan mempercabangkan 3 ramus, yaitu ramus malleolaris lateralis, di mana dia akan bergabung dengan cabang malleolaris lain, ya, malleolaris medialis, ada yang cabang dari arteri tibialis posterior, dan akan membentuk periarticular arterial anastomosis of the ankle, ya, jadi melingkar. Cabang yang kedua adalah ramus calcanei, dia akan membentuk rete calcaneum, di mana dia akan memperdarahi bagian tumit, yang menyuplai calx tumit. Dan yang ketiga adalah ramus perforans, di mana dia akan menembus membrana introsea, jadi masuk ke dalam untuk keluar di bagian dorsum pedis di bagian depan dan akan beranastomosis dengan arteri arcuata. Cabang yang lain adalah di bagian profunda ada arteri circumflexa fibularis, di mana ini merupakan cabang dari arteri tibialis anterior dan posterior yang akan melingkar di bagian kolum dari fibula. Yang selanjutnya adalah yang tadi sudah saya bahas adalah arteri nutritia tibia dan juga arteri nutritia fibula, ya, ada dua-duanya, ya, merupakan untuk memperdarahi cruris bagian posterior. Untuk syarafnya adalah cabang-cabang dari nervus tibialis, ya. Nervus tibialis ini di fossa poplitea berjalan bersama dengan arteri dan vena poplitea, berjalan ke bagian inferior vertikal seperti ini, kemudian sampai ke plantar bagian medial, kemudian dia akan bercabang menjadi 2, yaitu arteri nervus plantaris yang medial dan juga nervus plantaris yang lateral. Kemudian nervus tibialis juga akan bercabang menjadi nervus cutaneus suraya medialis yang ini, dan juga akan bergabung dengan ramus communicans fibularis dari nervus fibularis communis yang ini, dan bergabung ini dua akan membentuk nervus suralis. Ya, nervus suralis ini akan menyuplai kulit bagian lateral dan posterior dari sepertiga inferior cruris dan juga sisi lateral dari pedis. Ini adalah rangkuman dari nervus yang ada di kaki dan juga arteri yang ada di kaki. Kalau kita lihat istilah anatominya, bagian punggung kaki ini adalah dorsum pedis disebutnya, sedangkan bagian telapak kaki itu disebutnya plantar. Kemudian bagian jari pertama itu disebutnya hallux, jari yang kelima itu adalah digitus minimus. Kita masuk ke articulatio talocruralis, ini merupakan persendian yang menghubungkan cruris dengan pedis, di mana dia sebenarnya persendian antara fascies articularis inferior dari tibia, fascies articularis malleolus medialis dari tibia, dan juga fascies articularis malleolus lateralis dari fibula, dan 3 fascies articularis ini akan bersinggungan dengan ostalus, ya, lebih tepatnya dengan trochlea tali. Jenis persendiannya adalah jenis ganglimus dengan gerakan ekstensi dan fleksi. Ligamentum articulatio dari talocruralis ini paling lemah bila dalam keadaan plantar fleksi. Namun dia diperkuat oleh banyak ligamentum, tapi secara garis besar dibagi menjadi 2 ligamentum, yaitu ligamentum collaterale laterale dan juga ligamentum collaterale mediale. Ligamentum collaterale laterale sebenarnya terdiri dari 3 ligamentum. Ligamentum yang pertama adalah ligamentum talofibulare anterior, kemudian yang kedua adalah talofibulare posterior, yang ketiga adalah
ligamentum calcaneofibularum. Kemudian ligamentum collaterale mediale ini juga disebut sebagai ligamentum deltoideum, di mana dia terdiri dari 4 bagian ligamentum. Nah, ligamentum yang pertama adalah tibio calcaneus, pars tibio calcanea, kemudian pars tibio naviculare, kemudian pars tibio talaris anterior, dan yang di belakang adalah pars tibio talaris posterior. Keempat bagiannya disebut juga sebagai ligamentum deltoideum. Kalau melihat insersi dari otot-otot di regio cruris, itu bila otot yang berinsersinya di bagian anterior dari os talus, maka dia akan berfungsi sebagai ekstensi articulatio talocruralis. Sedangkan otot-otot yang berinsersi di bagian posterior dari talus, dia akan berfungsi untuk fleksi articulatio talocruralis. Dan bila dibagi menjadi oleh satu bidang oblik, maka otot yang berinsersi di bagian lateral dari garis imajiner tersebut fungsinya adalah untuk eversi. Sedangkan yang berinsersi di bagian medial dari garis imajiner tersebut fungsinya untuk inversi. Ya, yang memungkinkan gerakan-gerakan dari pedis. Kita masuk ke osa pedis. Osa pedis ini terdiri dari 7 os tarsi, 5 os metatarsi, dan juga 14 os falang. Ya, untuk tarsus sendiri itu terdiri dari talus, calcaneus yang paling besar, kemudian cuboideum paling lateral, cuneiforme adalah yang seperti kapal atau seperti bulan sabit. Kemudian ada 3 dari ini yang naviculare ya, tadi naviculare ya seperti kapal atau bulan sabit. Kemudian ada juga cuneiforme, 3 cuneiforme. Cuneiforme yang medial, intermedium, dan juga yang lateral. Namun di antara semua ini hanya os talus saja yang berhubungan dengan cruris. Kalau dibagi berdasarkan lateral dan medial, maka pembagiannya seperti ini. 3 digiti yang pertama itu termasuk ke dalam kolumna yang medial. Ya, begitu pula dengan os tarsus sampai talus itu termasuk yang medial. Sedangkan calcaneus, kemudian cuboideum, 2 metatarsal yang terakhir, dan juga falangnya itu termasuk ke bagian yang lateral. Kalau dibagi menjadi seperti ini, maka dibagi menjadi hindfoot, midfoot, dan forefoot. Di mana hindfoot hanya terdiri dari 2 tulang, talus dan calcaneus. Kemudian midfoot terdiri dari 5 tulang tarsus, kemudian forefoot terdiri dari metatarsus dan juga falang. Untuk os talus, dia memiliki bagian yaitu trochlea tari atau fascia superiornya. Ini merupakan daerah yang bersinggungan dengan tibia dan juga fibula. Di bagian lateral dan medialnya dia memiliki fascies malleolaris medialis dan juga fascies malleolaris lateralis. Ini yang berhubungan dengan malleolus medial dan malleolus lateral. Dan di bagian lateral ada prosesus lateralis tali. Di bagian posterior ada 2 prosesus, yaitu prosesus posterior tali, tuberculum lateral, dan juga tuberculum medial. Kemudian terdiri dari kaput tali dan korpus tali, talus ini. Kaput tali itu di bagian anterior, di mana permukaannya anterior ada fascies articularis navicularis yang akan berhubungan dengan os naviculare di bagian anterior. Kemudian di bagian posterior ini ada sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longus. Ini merupakan tempat melewatnya tendok dari musculus flexor hallucis longus. Karena os talus ini adalah satu-satunya os tarsal yang tidak memiliki pelekatan otot atau tendok. Jadi pun tendok ini hanya lewat saja ya ke sini juga. Kemudian dia memiliki fascies articularis, 3 fascies articularis ya, jadi articularis calcanea yang posterior, calcanea yang media, dan juga calcanea yang anterior. Ini 3 untuk berhubungan dengan fascies articularis yang milik dari calcaneus.
Kalau misalnya dilihat ini ya persinggungannya, talus itu dengan calcaneus, talus di sebelah atas dan lebih medial, calcaneus itu lebih posterior dan bilateral. Untuk tulang calcaneus ini merupakan tulang terbesar dan terkuat di pedis. Dia akan mentransmisikan sebagian besar berat ke tanah ya, berat badan akan dia transmisikan dari talus tuh ke calcaneus dan juga ke forefoot ya, ke bagian depan. Bagian calcaneus dia memiliki tuber calcanei itu di bagian posterior yang paling besar. Kemudian di bagian medial dia memiliki tuberculum calcanei dan juga processus medialis tuberis calcanei, di mana proses medialis tuberis calcanei ini merupakan yang kontak dengan ground ketika berdiri ya, ketika kita berdiri. Sedangkan di bagian lateral itu ada processus lateralis tuberis calcanei. Di bagian superior terutama ada 3 fascies articularis, yaitu fascies articularis talaris posterior, talaris media, dan juga talaris anterior. Dan 3 fascies articularis ini akan bersinggungan dengan talus. Kemudian ada sulcus calcanei yang akan membentuk sinus tarsi nanti ya dengan calcanei dengan tarsus. Kemudian di bagian medialnya di bagian lateralnya ada trochlea fibularis. Trochlea fibularis ini dia akan memisahkan antara tendo fibularis longus dan juga tendo fibularis brevis. Kemudian ada tonjolan yang lumayan besar di sebelah medial. Ini disebut juga sustentaculum tali, di mana dia tempat melekatnya ligamentum. Ya, kita lihat di belakang ligamentumnya. Dan di sini terdapat lekukan di bawah sustentaculum tali. Ini merupakan sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Ini merupakan tempat lewatnya tendon dari musculus flexor hallucis longus. Os tarsus yang lain adalah os naviculare. Ya, dia memiliki tuberositas osis navicularis, tempat pelekatan tendo otot juga. Kemudian ada os cuboideum, dia paling lateralis. Dia memiliki tuberositas osis cuboidei dan juga sulcus tendinis musculi fibulari longi, karena musculus fibularis longus itu akan berjalan dari lateral kemudian menyilang ke medial. Ya. Kemudian ada os cuneiforme, ada 3 ya, yang dimana yang medial merupakan os tarsus yang terkecil, dan cuneiforme mediale ini paling medial dan paling besar di antara ketiga cuneiforme. Kemudian untuk metatarsus ya, satu pedis itu memiliki 5 osa metatarsi, metatarsi 1 sampai 5. Di mana dia akan membentuk persendian artikulasio tarso-metatarsalis, yaitu antara tarsus dengan metatarsal, disebut juga sebagai Lisfranc joint. Sedangkan di bagian posteriornya ini akan membentuk artikulasio tarsi transversa atau Chopard joint, di mana sebenarnya ini terdiri dari 2 artikulasio. Nanti kita akan bahas di belakang. Os metatarsal 1 itu paling pendek dan juga gemuk, dan metatarsal 2 ini merupakan yang paling panjang. Dan di basis dari os metatarsal 1 dan juga 5, ini ada 2 ya, ada tuberositas untuk perlekatan tendo. Di metatarsalis yang pertama, ini adalah tuberositas osis metatarsi 1, dan yang di kelima ini ada tuberositas osis metatarsi 5. Untuk falang, ya, terdiri dari 14 tulang, karena di digiti 1 atau hallux itu hanya memiliki 2 falang, sedangkan digiti yang lainnya itu memiliki 3 falang. Falang, bila ada 2 falang itu hanya falang proksimal dan juga falang distal, sedangkan yang memiliki 3 falang itu malah menjadi falang proksimal, falang media, dan juga falang distal. Untuk persendiannya, bila persendian antara metatarsal dengan falang itu disebut juga artikulasio metatarsofalangeal. Jadi ini ya, metatarsofalangeal. Sedangkan yang ini adalah artikulasio interfalang. Ya, namun bila ada 3 tulang, maka menjadi artikulasio interfalang
Ada yang proksimal, ada yang distal. Ya, bila ini intervalang distal. Ya. Nah, persendian di kaki ini sebenarnya banyak sekali, tapi yang penting itu adalah satu adalah artikulatio subtalaris. Namanya sub adalah di bawah ya, di bawah talus ya ini. Ini adalah persendian antara talus dengan calcaneus. Jenis persendiannya adalah artikulatio plana yang memungkinkan gerakan inversi dan eversi pada pedis. Kemudian ada sinus tarsi di sini ya, di mana yang tadi saya bilang sinus tarsi ini dibentuk oleh sulcus dari osis tarsi dan juga sulcus calcanei. Yang kedua adalah artikulatio tarsi transversa. Yang tadi ya, tarsi transversa ini sebenarnya terdiri dari dua artikulatio. Yang pertama adalah arti calcaneo cuboidea, yaitu di bagian lateral, yaitu antara calcaneus dengan cuboideum. Ya, dan yang kedua adalah artikulatio talo-calcaneo navicularis. Ini antara tiga tulang ya, talus dengan calcaneus, talus dengan naviculare, dan juga calcaneo dengan naviculare. Dua-duanya ini merupakan artikulatio plana yang memungkinkan gerakan inversi dan eversi dari pedis. Nah, susunan dari pedis, os pedis, metatarsal, dan falang ini ternyata tarsus metatarsal dan falang ini ternyata akan memberikan beberapa arcus ya, membentuk arcus. Yang pertama adalah arcus longitudinal mediale bila ini dilihat dari medial. Ya, ini dibentuk oleh os calcaneus, os talus, os naviculare, cuneiforme 1-3 dan metatarsal 1-3. Sedangkan kalau dilihat dari lateral, ini lebih kecil arkusnya, itu terdiri dari os calcaneus, cuboideum, dan metatarsal 4 dan 5. Sedangkan kalau dari potongan melintang, maka akan terbentuk arcus transversus yang dibentuk oleh metatarsal 1-5. Arcus-arcus ini bisa terbentuk karena ada ligamentum pembentuk arcus atau pengikatnya. Yang pertama adalah ligamentum spring ligamen atau ligamentum calcaneo naviculare plantare. Ini merupakan ligamentum antara sustentaculum tali dengan os naviculare. Kemudian yang kedua adalah ligamentum plantare longum. Yang ketiga adalah ligamentum plantare brevis atau yang disebut juga calcaneo cuboideum plantare. Dan juga yang terakhir yang paling besar adalah aponeurosis plantaris. Nah, selain 4 ligamentum ini, ada beberapa tendon yang juga memperkuat arcus dari pedis ini. Yang pertama adalah tendo musculus fibularis longus, karena dia dari lateral kemudian akan berjalan ke medial. Juga ada dua tendo dari musculus tibialis anterior dan posterior. Ya, ketiga tendon ini juga membentuk arcus dari pedis. Kalau kita lihat tendo dari musculus fibularis longus dan brevis itu berjalan di lateral, kemudian akan diperkuat oleh retinaculum fibulare superior dan juga inferior. Dia yang superficial, tendo musculus fibularis yang longus itu ternyata lebih superficial dibandingkan brevis. Baru dia kemungkinan kemudian menyilang ke bagian medial di plantar pedis. Untuk lapisan kutis dan fascia pedis, jadi kutis dari dorsum pedis itu tipis dan kurang sensitif dibandingkan dengan plantar pedis. Sedangkan yang plantar pedis itu dia tidak berambut namun banyak glandula sebasea dan sensitif terutama di bagian arcus pedisnya. Di bawah kulit terdapat tela subcutanea, di mana tela subcutanea yang di dorsum pedis ini longgar, sehingga bila ada akumulasi cairan itu sangat mudah terjadi di sini. Jadi bila udem bisa kita melihat di dorsum pedis. Sedangkan tela subcutanea di planta itu lebih fibrosa dibandingkan kaki yang lainnya. Nah, septa fibrosa, di dalamnya lagi dari tela subcutanea terdapat septa fibrosa, atau disebut juga retinacula cutis atau skin ligament. Dia akan membagi jaringan menjadi area berisi lemak yang berfungsi sebagai shock absorber pada saat kita berjalan.
Ya, retinakula kutis ini pula yang menghubungkan kutis dengan aponeurosis plantaris untuk mengembangkan grip dari planta. Ya, kemudian fascia dorsalis pedis ini akan berlanjut ke bagian proksimal membentuk retinaculum musculorum extensorum yang inferior. Sedangkan ke lateral dan medial serta posterior dia akan berlanjut menyambung ke fascia plantaris. Nah, retinaculum extensorum ini di bagian bawahnya tersusun banyak bangunan ya, dari medial ke lateral itu adalah ada tendo dari tibialis anterior, kemudian ada tendo dari extensor hallucis longus, kemudian ada arteri vena tibialis anterior, kemudian ada nervus fibularis profundus, ada tendo dari extensor digitorum longus, dan juga tendo dari fibularis tertius yang kecil. Kemudian ini ya fibularis tertius. Dan sudah melewati retinaculum extensorum yang inferius, maka arteri tibialis anterior itu akan berubah nama menjadi arteri dorsalis pedis. Ini adalah aponeurosis plantaris ya, kalau kita lihat dia akan menempel pada calcaneus ya, dia berfungsi sebagai ligamentum dan akan ke bagian anterior untuk bergabung membentuk ligamentum metatarsale transversum superficiale. Dia fungsinya untuk melindungi planta dan menyokong arcus pedis longitudinal. Ya, nah, kalau dipotong melintang itu akan ada kompartemen-kompartemen dari plantar ya. Dibagi menjadi 5 kompartemen, tapi 3 kompartemen yang utama, kemudian 2 yang kecil ya. Nah, yang pertama adalah kompartemen medialis, di mana ini bagian superficialnya dibungkus oleh fascia plantaris yang medialis. Kemudian isinya adalah musculus abductor hallucis, flexor hallucis brevis, tendo flexor hallucis longus, dan arteri vena nervus plantaris medialis. Yang kedua adalah kompartemen centralis, di mana superficialnya dia ditutupi oleh aponeurosis plantaris. Ya, isinya terdiri dari musculus flexor digitorum brevis, tendo dari flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, ada musculus quadratus plantae dan lumbricales, serta adductor hallucis, dan arteri vena nervus plantaris lateralis. Kompartemen yang ketiga, ini di bagian lateral, kompartemen lateral, ini bagian superficialnya dibungkus oleh fascia plantaris yang lateralis, di mana isinya adalah musculus abductor digiti minimi dan juga flexor digiti minimi brevis. Kompartemen yang selanjutnya hanya ada di forefoot, karena ada di antara metatarsal, yaitu adalah kompartemen introsei, di mana dia dikelilingi oleh fascia introsea plantaris dan juga dorsalis. Isinya ini adalah os metatarsi, musculus introsei dorsalis dan plantaris, serta fasa plantaris profunda dan metatarsalis. Yang kelima adalah yang ini, itu kompartemen dorsalis. Ada di antara fascia dorsalis pedis dan juga osa tarsi, dengan fascia introsea dorsalis dari midfoot dan forefoot. Isinya adalah musculus extensor hallucis brevis dan juga extensor digitorum brevis, serta struktur neovaskular di dorsum pedis. Kalau kita lihat gerakan dari digiti itu, abduksi dan aduksi, sumbunya adalah jari kedua. Ya. Jadi digiti 2 ini adalah sumbunya untuk menentukan abduksi atau aduksi. Ya, kita masuk ke otot dari pedis. Otot pes ini terdiri dari 20 otot, jadi sangat banyak. Ya. 14 diantaranya itu berada di plantaris. 2 ada di dorsalis dan 4 pada posisi intermedius. Otot planta ini yang 14 otot ini terbagi menjadi 4 lapisan, di mana dia berfungsi untuk mempertahankan arcus pedis dan juga melawan kekuatan yang bisa mengurangi arcus pedis longitudinal. Ya, dia juga terdiri dari 2 bidang neovaskular, yaitu yang pertama dia superficialis di antara lapisan otot 1 dan 2, dan ada yang profundus di antara lapisan ketiga dan keempat. Otot-otot planta pedis ini adalah yang pertama, lapisan yang pertama dari bagian medial ini adalah abductor hallucis, kemudian flexor digitorum brevis yang kaputnya banyak ada 4, dan juga musculus abductor digiti minimi. Ya, fungsinya sesuai dengan namanya, dan ketiga otot ini origonya di tuber calcanei dan juga aponeurosis plantaris.
Lapisan yang kedua terdiri dari dua otot, yaitu musculus quadratus plantae ya yang kotak dan juga musculus lumbricalis ya. Nah, di sini juga ada dua otot yang diantaranya ya yang bersama ya, yaitu adalah otot tendo dari flexor hallucis longus yang ke jempol dan juga flexor digitorum longus. Ya, ada 4 tendonya. Ini adalah origo, insersi, persyarafan, dan aksi utama dari lapisan pertama dan kedua. Lapisan yang ketiga terdiri dari 3 otot lagi. Yang pertama adalah flexor hallucis brevis. Yang kedua adalah musculus adductor hallucis. Ya, ada yang pars obliqua dan transversa. Kemudian ada musculus flexor digiti minimi. Lapisan yang keempat ini terdiri dari 2 otot dan juga ada bersama 2 tendo yang lewatnya, yaitu tendo dari musculus dari introsei plantaris ada 3 ya, terutama di bagian lateral, dan 4 musculus introsei dorsalis. Ya. Dia lapisannya bersamaan dengan tendo dari fibularis longus dan juga tendo dari tibialis posterior. Kedua tendo ini pula yang memperkuat arcus dari pedis. Ini origo, insersi, persyarafan, dan juga aksi utama dari otot lapisan ketiga dan keempat dari plantar. Kalau kita lihat, jadi tendo otot di plantar pedis itu ada 4, ya, yaitu tendo fibularis longus, tendo tibialis posterior, kemudian hallucis longus, flexor hallucis longus, dan flexor digitorum longus. Ya, ini 4 otot. Sedangkan otot di dorsum pedis itu ada 2, yaitu otot extensor digitorum brevis, ada 4 kaput juga, dan juga ada extensor hallucis brevis ya. Nah, untuk persyarafan di plantar itu 3,5 jari pertama itu oleh nervus plantaris medialis, sisanya oleh nervus plantaris lateralis. Jadi memang plantaris medialis lebih besar karena dia akan membentuk arcus gitu ya, jalan dari medial ke lateral. Untuk lateral bagian posterior itu nervus suralis, yang medial oleh nervus saphenus, dan bagian posterior atau bagian tumit oleh nervus tibialis. Sedangkan bagian dorsum paling banyak oleh nervus fibularis superficialis, kemudian bagian proksimalnya oleh nervus saphenus, dan bagian lateral oleh nervus suralis. Untuk vaskularisasi dorsum pedisnya, ini berasal dari arteri dorsum pedis. Arteri dorsalis pedis ini lanjutan dari arteri tibialis anterior setelah melewati articulatio talocruralis dan melewati retinaculum extensorum yang inferior. Ya, dia akan mulai di pertengahan antara malleolus medialis dan lateralis. Ya, di antara dua ini mulai, kemudian berjalan ke anteromedial, profundus dari retinaculum musculum extensorum, dan di antara musculus extensor digitorum brevis dan juga extensor digitorum longus. Dia akan mempercabangkan arteri plantaris profunda ke bagian belakang dan juga arteri metatarsalis dorsalis 1. Kemudian dia akan berlanjut menjadi arteri plantaris lateralis, akan berlanjut menjadi membentuk arcus plantaris, dan akan mempercabangkan arteri metatarsalis dorsalis. Ya, arteri metatarsalis dorsalis. Di bagian lateral dia akan bergabung dengan arteri plantaris lateralis ya, dari plantar. Kemudian bagian dari plantar pedis nih vaskularisasinya untuk arterinya itu adalah arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Ya. Arteri plantaris medialis ini lebih kecil, ya, dia di medial, sedangkan arteri plantaris lateralis dia akan berjalan ke lateral, kemudian membentuk arcus ke arah medial. Ya, disebut juga sebagai arcus plantaris. Arcus plantaris inilah yang akan bergabung dengan arteri plantaris dari dorsum pedis, ya, dari arteri dorsalis pedis. Arteri plantaris lateralis ini akan berjalan di antara lapisan 3 dan 4, nanti bersama dengan nervusnya. Dan kemudian di plantar dia akan mempercabangkan arteri metatarsalis plantaris. Untuk venanya, vena yang profunda itu berjalan bersama dengan arterinya.
Ya, namun bedanya tidak seperti di daerah femur dan cruris, aliran vena di pes itu memang terutama ke vena superficialis, ya, dan tidak ditemani oleh arterinya. Jadi hanya venanya yang berada di superficial. Ya, kemudian kalau dari yang profunda itu vena digitalis dorsalis dan plantaris itu akan bergabung ke metatarsalis dorsalis dan akan membentuk arcus venosus dorsalis pedis. Ya, arcus dorsalis pedis. Nah, kemudian vena superficial dari rete venosum yang di plantar yang di bawah maupun rete venosum yang dari dorsalis pedis, dia akan jalan ke vena marginalis. Kalau yang plantar terutama ke medialis, sedangkan yang dorsum pedis itu sebagian besar ke vena marginalis yang lateralis. Nah, nanti dari vena marginalis lateralis dia akan bermuara ke vena savena parva. Sedangkan vena marginalis yang medialis dia akan berakhir ke vena savena magna. Untuk inervasi dari plantar pedis ini sama seperti arterinya, tapi cabang dari nervus tibialis, dia akan bercabang menjadi nervus plantaris yang lateralis dan nervus plantaris yang medialis. Nervus plantaris yang lateralis ini juga akan berjalan bersamaan dengan arterinya. Dia akan mempercabang melengkung ke medial dan akan membentuk ramus superficialis dan juga akan bercabang menjadi ramus profundus yang berjalan bersama dengan arterinya di antara lapisan dan ketiga dan keempat dari otot plantar. Sedangkan nervus plantaris yang medialis dia akan mempersyarafi dari musculus abductor hallucis, flexor hallucis brevis, flexor digitorum brevis, dan juga lumbricalis. Untuk palpasi denyut nadi, ini kita bisa periksa di arteri dorsalis pedis. Itu untuk lebih mudah, kita bisa meminta pasien untuk mengekstensikan hallux ya atau ibu jari, dan bisa diraba di antara di medial dari tendon dari tibialis anterior. Ya, di bagian lebih proksimal ya, disusur aja kalau misalnya gampangnya dari antara digiti 1 dan digiti 2, kemudian disusur ke arah proksimal. Sekian kuliah hari ini, selamat belajar.